Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan kita minggu ini dalam materi inovasi pendidikan budaya dalam membangun karakter bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi ini adalah baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai budaya. Nilai budaya merupakan aturan-aturan yang telah disepakati yang ada dalam suatu masyarakat, baik dalam lingkup organisasi maupun lingkungan yang telah mengakar dan digunakan sebagai acuan dalam berperilaku. Nilai budaya masyarakat harus tetap dilestarikan, yakni dengan salah satunya sikap tolong-menolong. Budaya tolong-menolong sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita sedari dulu. Nah, setiap individu yang berinteraksi dengan individu lain dapat mempengaruhi kepribadiannya masing-masing tentunya. Keberadaan teknologi, contohnya smartphone hari ini, tentunya dapat menolong kita semua, menolong antar sesama. Namun, berbagai tindakan masyarakat ternyata dapat berakibat pada kehancuran suatu bangsa. Ya, Likona tahun 1992 dalam Yunus mengemukakan adanya 10 tanda dari perilaku manusia yang dapat disebut sebagai penunjuk kehancuran suatu bangsa. Yaitu yang pertama, meningkatnya kekerasan di antara remaja, adanya budaya tidak jujur, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang kian memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai warga negara, meningginya perilaku merusak diri, misalnya seperti penggunaan narkoba, dan semakin kaburnya pedoman moral dalam kehidupan. Nah, aspek pentingnya nilai budaya lokal sebagai sarana pembangunan karakter bangsa perlu diperhatikan, perlu dilestarikan. Mengapa proses transformasi nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa? Berikut beberapa pandangan yang dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, secara filosofis. Pembangunan karakter bangsa menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam proses berbangsa karena setiap bangsa memiliki karakter dan jati diri. Hal ini akan tetap eksis walaupun zaman terus berganti. Kemudian yang kedua, secara ideologis. Pembangunan karakter bangsa menjadi sebuah upaya atau cara untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara normatif, pembangunan karakter bangsa dapat menjadi wujud nyata dari langkah kita guna mencapai tujuan negara. Nah, secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika atau tenaga yang menggerakkan proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti, mulai dari zaman penjajahan dahulu kala hingga zaman kemerdekaan saat ini. Kemudian secara sosio-kultural itu sendiri, pembangunan karakter bangsa menjadi sebuah keharusan dari suatu bangsa yang multikultural. Bagaimana pedoman pendidikan budaya dan karakter bangsa? Nah, upaya pembangunan karakter bangsa ini apabila tidak memperhatikan adanya nilai-nilai budaya, maka akan berakibat kepada ketidakpastian jati diri bangsa. Hal ini bisa mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kesamaran arah dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi serta ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam perwujudan nilai-nilai esensi dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, bergesernya nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, memudarnya kesadaran mengenai nilai-nilai budaya bangsa dan bernegara. Yang kelima, ancaman adanya disintegrasi bangsa atau keadaan menjadi terpecah belah, dan yang terakhir, melemahnya kemandirian suatu bangsa. Indonesia Heritage Foundation merumuskan bahwa bentuk karakter yang harus ada di dalam individu bangsa Indonesia adalah: pertama, cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, mandiri, jujur, hormat, dan santun. Yang keempat, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, kreatif.
Yang ketujuh, kerja keras dan pantang menyerah. Yang kedelapan, keadilan dan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu baik dan rendah hati. Nah, karakter Counts di Amerika Serikat sendiri telah mengidentifikasikan karakter menjadi, ya, bagaimana karakter menjadi pilar dalam pembangunan karakter suatu bangsa, yaitu yang pertama trustworthiness, dapat dipercaya; respect, rasa hormat dan perhatian; responsibility, rasa tanggung jawab; honest, jujur; caring, peduli; citizenship, kewarganegaraan; integrity, ketulusan; courage, berani; diligence, tekun; dan yang terakhir, integritas. Ya, contoh nilai budaya lokal sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana budaya tolong menolong itu adalah contoh nilai budaya lokal yang perlu dilestarikan. Nah, dalam budaya Huyula telah dikenal oleh masyarakat bahwasanya sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum, ya, sudah menjadi satu nilai dalam budaya lokal Huyula itu. Huyula telah menjadi bangsa, telah menjadi budaya yang diturunkan oleh nenek moyang dengan adanya sistem gotong royong atau tolong menolong sesama anggota masyarakat yang didasarkan pada solidaritas sosial, terutama dalam kegiatan kekeluargaan atau kegiatan pertanian. Namun, akibat dari perkembangan zaman dan globalisasi, budaya Huyula sedikit demi sedikit hilang, tergerus dari kebiasaan masyarakat Gorontalo. Padahal budaya ini telah lama dipraktekkan oleh nenek moyang, lalu diturunkan kepada anak cucu, sehingga menjadi budaya lokal yang harus dilestarikan. Nah, dalam budaya Huyula terdapat 3 jenis kegiatan yang mengandung nilai-nilai moral. Salah satunya saling tolong-menolong tadi. Ya, yang pertama yaitu namanya ambu, yang merupakan kegiatan saling membantu untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, tanggul, dan sebagainya. Kemudian ada hileya, yang merupakan kegiatan tolong-menolong dilakukan secara spontan. Misalnya terjadi kedukaan atau musibah yang dialami oleh anggota masyarakat. Kemudian ada tiayo, merupakan kegiatan saling menolong antara sekelompok orang untuk membantu mengerjakan pekerjaan seseorang, seperti misalnya kegiatan pertanian, membangun rumah, atau dalam perhelatan acara perkawinan. Baik, demikian pembahasan materi kita minggu ini. Sampai berjumpa di pembahasan materi berikutnya.